Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membuat tugas mata kuliah dari Dr. Erna, yaitu Entrepreneur Nursing. Yuk nonton videonya sampai selesai ya. Hai teman-teman, saya Nuria Fanti. Saya Putri Yuniawati. Hai, saya Muhammad Ahyan. Halo, saya Dede. Kita mahasiswa dari Stikes Pasti Nusantara. Oke nih teman-teman, kita mau ngebahas apa nih kali ini di mata kuliah Entrepreneur Nursing. Mau bahas apa nih teman-teman Masalah kita? bisnis, lingkungan hidup, dan etika. Oke, kita mulai aja teman-teman dari ya. Jadi kita akan membahas beberapa poin. Poinnya itu salah satunya adalah krisis lingkungan hidup, masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global, lingkungan hidup dan ekonomi, hubungan manusia dengan alam, dasar etika, tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, dan implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Baik, saya akan membahas itu yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu bisnis, lingkungan hidup, dan etika. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dalam bidang bisnis. Keberlangsungan sebuah bisnis menyangkut dengan kesediaan sumber daya alam. Kesediaan sumber daya alam sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, sehingga para pengusaha juga harus memperhatikan mengenai masalah lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup nih, ya. Adanya industri secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada lingkungan hidup, baik di sekitar industri ataupun lingkungan hidup secara luas. Dengan adanya bisnis modern yang menjadikan industri dalam skala besar, juga menjadikan lingkungan hidup menjadi masalah yang makin memprihatinkan. Perubahan kuantitas atau produksi besar-besaran mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup meliputi beberapa hal. Salah satunya, bisnis modern mengandalkan komponen-komponen lingkungan seperti air, udara, merupakan barang umum sehingga dapat digunakan dengan seenaknya. Anggapan bahwa sumber daya alam seperti air dan udara dianggap tak terbatas, sehingga penggunaan ataupun pencemarannya merupakan hal yang dapat dimaklumi. Ya, dilanjuti oleh teman saya, yaitu Fitri. Oke, Fitri mau ngebahas tentang apa nih? Tentang masalah penting dalam lingkungan hidup. Ada beberapa poin ya tentang masalah penting itu. Yang pertama, akumulasi bahan beracun. Yang kedua, efek rumah kaca. Yang ketiga, perusakan lapisan ozon. Yang keempat, hujan asam. Lanjut, deforestasi dan pengguguran. Terus keanekaan hayati. Kita lanjut tentang masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Kerusakan lingkungan hidup sekarang ini menjadi masalah global. Akibat dari rusaknya lingkungan hidup sudah dirasakan oleh seluruh umat manusia. Namun masalah ini selalu gagal diperjuangkan. Lingkungan hidup dan ekonomi. Lingkungan hidup sebagai milik bersama. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan hanya masalah bagi mereka yang mempunyai hutan yang lebar ataupun laut yang luas saja. Masalah lingkungan hidup adalah menjadi masalah bersama. Dengan kesadaran tersebut, maka seluruh umat manusia wajib menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup tak lagi eksternalitas. Lingkungan hidup selama ini dianggap bagian luar dari kehidupan manusia. Bahkan sumber daya alam adalah komponen terbatas yang semua dan masyarakat dapat menghargainya. Faktor lingkungan hidup juga harus menjadi pemikiran ekonomis bagi pengusaha. Pembangunan berkelanjutan. Lanjut kita tentang hubungan manusia dengan alam. Baik, mengenai hubungan manusia dengan alam. Manusia agar bisa tetap bertahan di bumi juga harus memperhatikan masalah alam. Dengan jalan, bumi mempunyai sebuah nilai tersendiri. Bukan hanya sumber daya bagi manusia, kekayaan dan keanekaragaman mempunyai nilai tersendiri.
Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. Keadaan baik dari manusia dan kebudayaan dapat dicapai dengan mengurangi campur tangan manusia yang terlalu besar mengakibatkan kerusakan alam yang semakin cepat. Kebijakan mengenai ekonomi, teknologi, dan ideologi harus berubah. Perubahan ideologi terkait penghargaan terhadap kualitas hidup bukan menciptakan standar hidup yang semakin tinggi. Secepatnya melakukan perubahan yang dianggap perlu demi kelangsungan lingkungan hidup. Oke, kali ini saya yang akan bahas tentang mencari dasar etika dalam masalah lingkungan hidup. Manusia mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup sesuai dengan etika berikut ini. Yang pertama, hak dan deontologi. Selanjutnya bisa dibaca aja ya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu maaf ya teman-teman. Utilitarianisme, yaitu memandang bahwa jika lingkungan hidup terjaga, maka manusia bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keadilan, mempunyai beberapa prinsip, ini juga bisa dibaca ya teman-teman. Lalu implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, yaitu implementasi tindakan dari kerusakan lingkungan hidup yang meliputi yang pertama yaitu siapa yang harus membayar. Membuat pencemaran yang ingin menikmati lingkungan hidup bersih harus juga menanggung biayanya. Lalu tanggung jawab yang mengenai masalah pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan melalui limbah yang mereka buang di lingkungan sekitar perusahaan. Siapa yang harus membayar jika limbah tersebut mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua, bagaimana beban dibagi. Nah, ini juga bisa dibaca ya teman-teman ya. Yang terakhir, etika dan hukum lingkungan hidup. Etika dan hukum memang kadang bertentangan dalam memandang berbagai masalah. Namun dalam masalah lingkungan hidup diharapkan ada kerjasama antara etika dan hukum. Karena diharapkan ada aturan yang jelas dan sesuai dengan etika mengenai lingkungan hidup, antara lain mengenai pencemaran dan polusi yang dihasilkan manusia dan pabrik. Pebisnis juga diharapkan mempunyai etika moral dan turut melestarikan lingkungan hidup demi berlangsungnya bisnis yang berkelanjutan. Nah, itu ya tadi teman-teman. Demikianlah ya Yang sudah kita bahas tadi. tentang bisnis, lingkungan hidup, dan etika. Mudah-mudahan teman-teman yang punya tugas sama seperti kita bisa terbantu dengan apa yang sudah kita bahas ini ya, walaupun tidak sempurna ya teman-teman, masih banyak kekurangan ya. Nah, jadi kami berlima mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas atensinya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan kita kali ini di mata kuliah Nursing. Nah, saya Nuria Fati, Saya Fitri Yuniawati. Saya Muhammad Arya. Saya Dede. sampai ketemu lagi teman-teman. Ya, Ririn Istiani, sampai jumpa.